Marilah kita sisihkan waktu sejenak untuk memberi nutrisi hati kita, agar tidak beku, agar tidak mati. Karena jarang diberi nutrisi akan jauh dari ilahi, hingga hidup berasa sepi, berasa mati. Padahal nikmat Allah berlimpah tiada henti. Sadarilah, sebelum semua hilang, sebelum semua pergi, mari berbenah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku, dalam kehidupan ini segala sesuatu ada ilmunya. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita agar kita untuk menuntut ilmu. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan acuan doa kepada kita, Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat. Dan di doa yang lain, Kanjeng Rasul mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari dua doa yang hadisnya sahih tersebut mengajarkan kepada kita, yakni tentang kewajiban kita untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu? Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi darin amin ya rabbal alamin, di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah memberikan 7 acuan tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang pertama, al-ilmun nafi huwa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Dengan ilmu itu kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, jika kita tidak menjalankan perintah-perintahnya dan tidak meninggalkan larang-larangannya, kita akan semakin takut atas azab-azabnya. Yang kedua, yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu adalah al-ilmu huwa ma yazidu basiratika bi uyubi nafsika, yaitu dengan ilmu itu kita semakin tahu cacat-cacat diri kita, sehingga kita terus berusaha bagaimana caranya agar cacat-cacat, sifat-sifat buruk di diri kita itu kita perbaiki agar semakin lebih baik dan semakin lebih baik dan semakin lebih baik lagi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sams ayat 9 sampai 10 memuji kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Benar-benar beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan benar-benar merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Oleh karena itu, dari kriteria ilmu yang bermanfaat nomor 2 ini, kita terus berbenah diri untuk membaiki hati, membaiki sifat, dan berusaha semaksimal mungkin agar menjaga hati agar tetap baik. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu adalah wal ilmu ma yazidu ma'rifatika bi'ibadati rabbika, yaitu dengan ilmu itu kita semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Para ulama mendefinisikan tentang ma'rifat, di antaranya adalah yang dimaksud dengan ma'rifat ini adalah kita semakin punya ketetapan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujud dengan segala kesempurnaan sifatnya, dan kita semakin ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita terus-menerus menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian definisi makrifat yang lain adalah hati kita semakin tenang. Ketika kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, hati kita semakin tenang dan semakin tenang. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu adalah
wa yuqallilu min ragbatika fid dunya. Dengan ilmu itu meminimalisir kita, kecintaan kita terhadap dunia. Bukan kita malah semakin tergila-gila kepada dunia, bukan kita malah semakin gandrung kepada dunia. Wa yazidu ragbatika fil akhirah. Dan dengan ilmu itu kita semakin mencintai akhirat, bukan malah kebalikannya. Yang selanjutnya, wa yaftahu basiratika bi uyubin nafsika hatta tahtarozan minha. Dengan ilmu itu kita semakin buka wacana kita, membuka diri kita, membuka kesadaran kita akan semua sifat-sifat jelek kita, hatta tahtaroza, sehingganya kita mampu menjauhi sifat-sifat jelek tersebut. Dan yang terakhir adalah yutalliuka maqayyidus syaiton gururuhu. Dengan ilmu itu kita semakin paham tentang rekadaya setan, sehingga kita tidak mengikuti jalan-jalan setan. Saudaraku, pertanyaannya adalah bagaimana ilmu yang kita miliki? Jika ilmu yang kita miliki semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas ilmu itu tidak bermanfaat. Yang kedua, jika ilmu yang kita miliki itu tidak membuka diri kita tentang aib-aib kita, kejelekan-kejelekan kita, sehingga kita mampu membaikinya, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Jika ilmu yang kita miliki itu tidak semakin makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin tidak menyadari siapa Allah dan siapa kita. Dengan ilmu itu kita tidak menjadi semakin tenang, tetapi kita malah semakin huru-hara. Karena dalam rumusan tingkat ketenangan seseorang, tingkat kedamaian seseorang itu tergantung dari hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika ilmu kita tidak menjadikan kita semakin tenang, tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, jika ilmu itu menjadikan kita semakin gila terhadap dunia, tergila-gila terhadap dunia dan melupakan akhirat, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Dan yang selanjutnya, jika ilmu yang kita miliki itu tidak menjadikan kita semakin menyadari semua kejelekan kita sehingga kita mampu menjauhi kejelekan-kejelekan tersebut, ilmu itu tidak bermanfaat. Dan yang terakhir, jika ilmu kita tidak menjadikan kita semakin paham betapa liciknya rekadaya setan agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengikuti langkah-langkahnya, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita introspeksi diri. Apakah ilmu yang kita miliki, apakah ilmu yang kita cari termasuk dari kriteria-kriteria yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali tersebut. Semoga ada guna dan faedahnya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika menurut Anda bermanfaat, mari berdakwah, mari berbagi. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar channel ini terus berkembang.